Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen risiko reputasi. Nah, apa sih risiko reputasi itu? Di sini ada definisinya, yaitu risiko reputasi adalah ancaman atau bahaya tersembunyi terhadap nama baik atau reputasi suatu bisnis atau intensitas dan dapat terjadi melalui berbagai cara. Masalah terbesar mengenai risiko reputasi adalah risiko tersebut dapat terjadi secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Risiko reputasi ini tidak bisa berdiri sendiri, karena adanya risiko reputasi ini datang karena adanya risiko lain seperti risiko pembiayaan, risiko operasional, maupun risiko likuiditas. Sehingga perlunya pemahaman mengenai keterkaitan antara risiko reputasi dengan risiko lainnya. Pada risiko ini bisa dibentuk dari berbagai atribut seperti daya tarik emosional, tanggung jawab sosial, kinerja finansial, visi misi, pelayanan dan produk, maupun lingkungan kerja. Nah, apa sih tujuan dari risiko reputasi ini? Yaitu tujuannya dalam perusahaan adalah untuk memperkecil biaya atau least cost dan memudahkan estimasi biaya apabila terjadi risiko dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, kemudian ada jenis dari risiko. Yang pertama ada jenis reputasi oleh tindakan perusahaan. Situasi risiko reputasi ini secara langsung disebabkan oleh tindakan dan cara berbisnis perusahaan Anda. Beberapa contoh dari skenario yang mungkin termasuk yaitu ada produk dan layanan berkualitas rendah, PHK dan skandal yang terungkap ke publik, tidak mengikuti aturan seperti undang-undang federal atau lokal atau aturan industri. Kemudian jenis risiko ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan Anda, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya ada jenis risiko. Yang kedua, yaitu risiko reputasi oleh tindakan mitra. Perilaku mitra dan pemasok dapat merusak reputasi merek Anda, terutama jika Anda memiliki hubungan yang mapan. Contoh, mitra atau pemasok melakukan pelanggaran yang diketahui publik dan komentar negatif dari mitra atau pemasok tentang perusahaan Anda. Kemudian yang ketiga ada tindakan perwakilan mitra. Seringkali risiko ini terjadi karena seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan bisnis Anda melakukan sesuatu yang buruk atau tidak etis. Berikut adalah beberapa skenarionya, yaitu karyawan yang mewakili merek Anda dengan buruk kepada orang lain dan perilaku buruk oleh karyawan individu terhadap pelanggan. Nah, publik mungkin tidak setuju bahwa tindakan pejabat dan karyawan perusahaan bukanlah tindakan perusahaan. Perwakilan bertindak sebagai wajah dan kepribadian perusahaan. Itu membuat organisasi manapun terbuka terhadap banyaknya tanggung jawab dan risiko reputasi. Kemudian yang keenam yaitu ada risiko reputasi oleh peristiwa luar. Jenis risiko reputasi dapat berdampak besar pada reputasi perusahaan Anda, terutama kegiatan pelanggan dan mantan pekerja Anda memiliki pengalaman negatif. Berikut beberapa contohnya, yaitu ada ulasan negatif pelanggan di situs ulasan publik, posting media sosial negatif dari pelanggan tentang pengalaman mereka dengan perusahaan Anda, dan kebocoran data atau serangan terhadap sistem komputer. Mereka dan pelanggan potensial sangat mengambil resiko jenis ini karena membantu mereka membangun kesan tentang bagaimana orang diperlakukan setelah menerima barang, layanan, atau pekerjaan dari perusahaan Anda. Kemudian ada pengelolaan risiko reputasi. Yang pertama ada mengidentifikasi dan menilai risiko. Kemudian yang kedua ada kendali pemangku kepentingan Anda. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri pengertian dari pengelolaan risiko reputasi yang pertama dan yang kedua. Kemudian ada yang ketiga yaitu menilai operasi bisnis Anda. Yang keempat pemilihan strategi, dan yang kelima tata letak kontrol di tempat.
Ada lagi yang keenam, yaitu tetap awasi risiko Anda. Dan yang ketujuh, pemikiran tentang penggunaan teknologi. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, kalian bisa mengulang kembali video yang telah kita pelajari. Kita akan membahas materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih.